Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Next topic will be about passive voice. Oke, jadi kita memasuki materi passive voice. Setelah tadi kita mempelajari past tense dan juga present tense mengenai aktif. Contohnya mayoritas saya berikan active voice ya. Sekarang kita masuk ke materi passive voice. Okay, so our agenda for today will be about the voices verb forms. Akan saya sampaikan kembali tentang materi verb forms sebagai persiapan memasuki materi passive voice. And then verb function. Nah, di sini nanti akan kita bahas atau akan kita masukkan verb form beberapa bentuk kata ke dalam kalimat serta fungsinya dalam tense yang berbeda. And then passive voice. Nah, kita masuk ke materi passive voice, yaitu kata kerja yang ditandai dengan to be dan juga past participle yang memiliki arti di atau ter. Dan dalam passive voice ini akan ada atau pembahasan yang akan kita ulas adalah tentang function of passive, and also there will be smart notes and practice. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Dan verb form. Nah, untuk verb form kita punya beberapa bentuk verb yang harus kita pahami untuk membuat kalimat. Ya, dasarnya ketika kita memahami bentuk verb ini tanpa menghafalkan tense, harapannya kita bisa mengidentifikasi apakah verb phrase itu benar atau salah. Oke, jadi kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu verb infinitive. Nah, ini ada yang mengenal dengan sebutan verb 1 atau verb dasar, base verb. Nah, bentuknya, contohnya antara lain play, watch, go, do, be, etc. Nah, untuk play, bermain, bentuk ke 1, watch, melihat, bentuk ke 1, go, pergi, bentuk ke 1, do, melakukan, bentuk ke 1, be, ini dari to be, nah, menjadi be, bentuk ke 1, etc. Dan beberapa bentuk lainnya bisa dicermati dan dilihat dalam kamus ya. Dan to infinitive. Nah, to infinitive adalah dari bentuk kata kerja ke 1, kita beri penambahan to. Contohnya antara lain to play, to watch, to go, to do, to be, etc. Nah, ini semua kata kerja bentuk ke 1 jika diberi penambahan to akan menjadi to infinitive. And then additional infinitive. Nah, addition sendiri memiliki arti penambahan. Jadi dari kata kerja ke 1 diberi penambahan s atau es. Nah, fungsinya nanti seperti yang sudah kita bahas, ini dipakai dalam present tense ketika subjek singular. Oke, dari kata play menjadi plays, dari kata watch menjadi watches, dari kata go menjadi goes, dari kata do menjadi does, etc. Silakan dicermati beberapa bentuknya. Dan for past tense. Nah, seperti namanya past, berarti ini dipakai dalam kata kerja past atau dipakai dalam kalimat atau tense past. Nah, ini ada yang menyebut sebagai verb to atau kata kerja kedua. Dari bentuk play ke 1 menjadi play it. Dari kata watch bentuk ke 1 menjadi watch it. Dari kata go bentuk keduanya menjadi went. Dari kata do menjadi did. Nah, ini beberapa contohnya dan ada beberapa atau banyak lagi kata kerja yang lainnya. And then past participle. Nah, ini saya singkat menjadi PP ya. Past participle ini ada yang menyebut sebagai kata kerja ketiga atau verb 3. Dari kata play menjadi play it, bentuk kedua, ketiganya menjadi play it. Juga sama ya, bentuk kedua dan ketiga. Dari kata watch menjadi watch it dan watched. Nah, bentuk ketiganya juga sama. Dari go ke 1, kedua menjadi went, ketiganya menjadi gone. Go, went, gone. Dari kata do, bentuk ke 1, bentuk kedua menjadi did, dan bentuk ketiga menjadi done. Nah, dan masih banyak lainnya. Jadi verb 1 itu berinfinitif, verb 2 itu past, verb 3 itu past participle.
Dan present participle atau kalian biasa mengenal dengan bentuk verb ing, kata kerja ing. Nah, ini tinggal menambahkan ing setelah atau dari asal kata kerja bentuk ke-1. Play menjadi playing, watch menjadi watching, go menjadi going, do menjadi doing, be menjadi being, etc. Silahkan dicermati beberapa bentuk kata kerja baru infinitif, ada yang menyebutkan sebagai present verb, to infinitive. Nah, ini tidak bisa menjadi kata kerja utama ini to infinitive karena kita tidak bisa belum menemui ya kata kerja utama main verb atau finite yang bentuknya to infinitive. Dan additional infinitive digunakan dalam present, past tense digunakan dalam simple past, past participle biasanya dipakai dalam bentuk kata kerja perfect atau passive voice. Nah, yang kita pakai ini nanti past participle. Dan present participle atau verb ing. Okay, here are the verb functions. Nah, kita punya beberapa kolom, 8 kolom ya, di mana 6 kolom menunjukkan verb yang fungsinya sebagai kata kerja utama atau venit. Dan kedua menunjukkan sebagai verb sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. Nah, kita bahas satu persatu. Main verb baru infinitive atau kata kerja ke-1 atau ada yang menyebut sebagai kata kerja present. Contohnya, they bought me. Subjeknya they, main verb atau finite-nya berupa berinfinitif, kata kerja bentuk ke-1 yaitu bought, objeknya me. You will miss me. Subjeknya you, ada auxiliary will, maka setelah auxiliary will atau modal auxiliary harus kata kerja ke-1 atau berinfinitif, yaitu miss me. Nah, oke, silakan dicermati. Kemudian main verb additional infinitive seperti yang sudah kita bahas dan saya sampaikan bahwa additional infinitive itu dipakai dalam present tense. Nah, contoh kalimatnya, she visits me. Subjek she singular, maka butuh additional infinitive visits, kemudian me. Ini subjek he juga iya. It juga iya, atau nama orang singular juga bisa dipakai di sini. Silakan dicermati. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu past tense sebagai kata kerja utama. Enaknya past tense itu subjeknya singular ataupun plural, kata kerjanya sama, yaitu semuanya bentuk kedua. Nah, kita punya subjek he, beat the cat. Nah, beat ini dari kata beat gitu ya. Beat-nya verb was, the cat objeknya. Oke, saya kira cukup jelas yang untuk past tense ini. Kemudian main verb berupa PP. PP tadi singkatan dari kependekan dari past participle ya, kata kerja ketiga. Nah, ini memiliki makna aktif. Nah, ketika diingat-ingat, ketika kita memakai past participle dan memiliki makna aktif dalam kalimat, maka past participle atau kata kerja itu harus didahului kalau tidak have, has, atau had. Nah, harus dilihat subjeknya. Kalau subjek singular memakai has, present perfect tense. Untuk past perfect tense memakai had. Semua subjek. Kalau present perfect subjeknya I, you, they, we memakai have. Baru past participle atau kata kerja ketiga. Diingat-ingat bahwa kata kerja ketiga tidak bisa langsung menjadi kata kerja utama. Dia harus dibarengi oleh kalau nggak have, has, had. Kita lihat ke contohnya. The students have understood the lesson. Subjeknya students, banyak, maka memakai have. Understood, kata kerja ketiga atau past participle, the lesson. The student, subject, has tried, past participle. Her atau his, past. Oke, silakan dicermati dan siapkan catatan masing-masing. Main verb past participle. Nah, ini juga past participle, kata kerja ketiga, tetapi dia sebagai atau memiliki makna pasif. Passive voice ya ini, voice. Oke, kita punya kalimat you are chosen as the leader of your life. Nah, kalian are chosen terpilih atau dipilih as the leader of your life
sebagai pimpinan hidup kalian sendiri ya. Di sini memiliki arti di. Nah, dilihat bahwa are to be dibarengi dengan past participle. Itu adalah penanda pasif. Kemudian kalimat kedua, a person was given both right and responsibility. Seseorang itu diberi hak dan juga kewajiban. Subjeknya a person was given to be plus past participle. Dari kata give, given. Nah, objeknya both sampai responsibility. Silakan dicermati. Okay, and then next is present participle atau kata kerja ing. Diingat bahwa kata kerja ing tidak mungkin datang sendirian sebagai kata kerja utama atau finite. Harus diawali oleh to be. Nah, bedanya ketika present participle didahului to be dia bermakna aktif, tetapi ketika past participle didahului to be dia bermakna pasif. Kita masuk ke contoh ya. She is memorizing the verbs. Subjeknya she, memorize sebagai verbnya, karena ada is maka is memorizing the verbs. They should be knowing the reason. They subjeknya, should modal auxiliary, karena modal auxiliary kita butuh bentuk ke satu, kita datangkan be. Nah, setelah be adalah verb ing, karena maknanya aktif, maka menjadi should be knowing the reason sebagai objeknya. Okay, next, primary auxiliary. Nah, ini adalah kata kerja bantu, tapi ada saatnya dia bisa menjadi kata kerja utama. Tetapi ketika dia datang bersama kata kerja yang lain, dia berfungsi sebagai kata kerja bantu. Contohnya, you are born as a lucky person. Kalian dilahirkan sebagai orang yang beruntung. You are born as lucky person gitu ya ini. Tanpa karena you kalian banyak. You are born as lucky person. Nah. Atau bisa you are born as a lucky person. Ini kalau ada born maka are sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Tetapi kalau menjadi you are a lucky person, maka are sebagai kata kerja utama karena tidak dibandingi dengan kata kerja lain. You are lucky person. Tetapi karena ada born, you are born as a lucky person. Maka karena ada born, dilahirkan ya, dia menjadi are-nya sebagai auxiliary verb. Nah, bisa dicermati. Auxiliary adalah kata kerja bantu. Kemudian modal auxiliary. Nah, kita punya will, shall, would, should. Contohnya, a good student should be an adult learner. Nah, ini should ya tanpa T ya. A good student sebagai subjek, should sebagai modal auxiliary, be karena setelah modal harus kata kerja ke satu, be an adult learner. Nah, ini nominal sentence ya, tidak punya kata kerja. Karena kalimat itu ada dua, verbal dan nominal. Nah, sudah kita bahas sebelumnya. Oke, silakan semuanya dicermati dan silakan ditanyakan apabila ada yang belum difahami. Next, objective case. Nah, ini adalah materi persiapan juga sebelum kita masuk ke dalam materi inti yaitu passive voice. Seperti dalam bahasa Indonesia, kinds of verb there are 3. Nah, ada monotransitive, ada ditransitive, dan ada intransitive. Jadi ada yang butuh satu objek, atau kata kerja butuh satu objek, kata kerja butuh dua objek, dan kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kata kerja yang butuh satu objek, contohnya Romeo loves Juliet. Subjeknya Romeo, verbnya loves, kita punya satu objek, yaitu Juliet. Oke. Ditransitive, kita butuh dua objek. Subjeknya I, verbnya give, a gently reminder sebagai objek ke satu, for you sebagai objek kedua. I give you a gently reminder, I subject, give finite verb, you sebagai objek pertama, a gently reminder sebagai objek kedua, di mana salah satu objek difungsikan sebagai direct object dan satunya difungsikan sebagai indirect object. Nah, indirect object ini adalah dipilih yang makhluk hidup atau animate, yaitu you. Nah, you itu kan orang hidup ya, kalian itu kan makhluk hidup, makanya dia sebagai indirect. Ciri indirect adalah makhluk hidup atau animate.
And then intransitive. Nah, di sini no object, jadi dia tidak butuh objek. Memang tidak memerlukan objek, kalimat itu sudah jelas, cukup jelas. Contohnya, the well-behaved student sleeps. Nah, the well-behaved student atau murid mahasiswa yang berkelakuan baik itu tidur. Nah, sudah cukup memahamkan tanpa objek. Ini tidak bisa dirubah dalam kalimat pasif yang untuk intransitif ini. Tidak ada ditiduri gitu, tidak ada. Adanya memang sudah tidur. Nah, jadi tidak bisa dirubah untuk menjadi pasif. Diingat bahwa yang bisa dirubah menjadi pasif adalah kalimat dengan monotransitif atau verb dengan monotransitif atau ditransitif. Oke, ini sebagai materi persiapan. Kita masuk ke materi inti yaitu what is passive voice? According to EAB book, English for Academic Purpose, dinyatakan atau dikatakan bahwa it is common to use passive structures in certain written texts, especially when people interfere in the process. The passive structures are constructed with a form of be auxiliary be, for instance, am, is, are, was, were, been, be, and the past participle of main verb. For instance, written, spoken, listened. Nah, jadi dikatakan bahwa penggunaan passive voice dalam teks tulis itu biasanya adanya keterlibatan orang ketiga yang kita fokuskan pada kejadian tetapi bukan orang yang terlibat. Jadi memakai passive voice dengan formula to be plus past participle atau kata kerja ketiga. Kita langsung masuk ke dalam formula atau patternnya. While tense is all about time's references, voice describes whether the grammatical subject of a clause performs or receives the action of the verb. Here is the formula for the passive voice. Nah, dikatakan bahwa ketika kita membahas tenses, maka yang harus diperhatikan adalah time signal atau waktunya, bahwa past itu ago atau lampau, present itu sekarang, future itu masa depan. Sedangkan perfect itu suatu kejadian yang sudah dimulai lalu tetapi masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Itu kalau kita ngomong tense. Tetapi berbeda dengan voice. Voice adalah masalah tentang apakah fokus kita pada pelaku atau hal yang dilakukan atau actionnya. Ketika fokus kita pada pelaku, maka memakai aktif. Tetapi ketika fokus kita pada kejadian atau kegiatan, maka kita memakai pasif. Nah, seperti itu. Oke, saya ulang kembali bahwa pattern passive voice adalah to be plus kata kerja ketiga. Di mana ketika tensesnya present menjadi it is refilled, to be-nya is. Past menjadi it was refilled, to be-nya was. Kalau singular ya, kalau plural menjadi were. Present perfect, it has been refilled. They have been refilled untuk plural. Untuk past perfect, it had been refilled. Baik singular ataupun plural memakai had been refilled untuk bentuk past. Untuk future, it will be refilled atau it is going to be refilled. Nah, bisa dicermati. Saya ingatkan kembali bahwa kalian tidak usah dipusingkan dengan istilah. Ketika kalian memahami verb form, saya yakin ketika melihat soal, kalian tidak akan dibingungkan dengan adanya rangkaian kata kerja, tanpa menebak tensesnya. Okay, next. There are times when the passive voice does a better job of presenting an idea, especially in certain formal, professional, and legal discussion. Here are 3 common uses of the passive voice. Nah, jadi fungsi passive voice itu sebagai berikut. Dan dikatakan bahwa terkadang atau ada kalanya bahwa passive voice itu lebih dipilih atau digunakan dengan memiliki makna formal, professional, ataupun legal. Nah, kelegalan, keformalan, dan keprofesionalan itu bisa dipakai untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, report of crimes or incidents with unknown perpetrators. Nah,
Jadi untuk melaporkan suatu kejadian di mana tidak diketahui siapa pelakunya atau subjeknya. Contoh kalimatnya, my book was stolen yesterday. Nah, bukuku, my book was stolen to be past participle yesterday. Bukuku dicuri kemarin. Nah, ini tidak diketahui siapa pelakunya. Kalau tahu pelakunya, tidak akan kejadian kecurian ya. Oke, jadi my book was stolen yesterday. Nah, ini kasus yang formal. Jadi tidak akan ambigu ketika memakai passive voice. Atau my cake was eaten by someone. Atau my cake was eaten last night. Nah, seperti itu. The second function is scientific context. Nah, untuk konteks science atau pengetahuan. Nah, okay, we have sample sentence. The rat has been placed into a T-shaped machine a week ago. Subjeknya rat has been placed, ditempatkan. Has, karena has kita butuh kata kerja ketiga. Been, kata to be dalam bentuk ketiga yaitu been. Kita butuh to be untuk membentuk passive voice. Nah, setelah itu placed, bentuk past participle. Ini adalah perfect karena ada since. Nah, ditempatkan di suatu tempat sejak seminggu yang lalu. Siapa yang menempatkan? Nah, karena ini konteksnya scientific, maka pasti seorang scientist atau researcher atau peneliti seperti itu ya. Jadi umum ketika memakai bentuk seperti ini. Then the third function is emphasize an action itself and the doer of the action is irrelevant or distracting. Ketika kita mau memfokuskan pada suatu kejadian dan bukan pelaku, dan malah ketika pelaku dituliskan itu akan mengalihkan fokus. Jadi kita fokuskan kejadian tanpa menuliskan pelaku supaya tidak teralihkan fokusnya pada hal yang mau disampaikan. Sebagai contoh, the students will be tested on a cold January morning. Nah, fokus kita ini artinya kan the student, mahasiswa will be tested, akan dites, EAP contohnya, pada bulan Januari. Ya, rencananya kalian akan dites pada bulan Januari, seperti itu. Fokusnya bukan siapa yang ngetes, apakah saya atau UPT Bahasa atau dari jurusan kalian masing-masing. Tetapi bahwa kalian dites itu adalah informasi yang mau disampaikan. Nah, jadi akan lebih tepat ketika memakai passive voice supaya tidak menghilangkan fokus. Oke, silakan dicermati. Oke, next. It is the process how we form passive voice. We have a sentence. The man confessed his sins to the priest. Ini kan aktif ya. The man, seorang laki-laki sebagai subjek. Confessed, mengakui winitnya. His sins sebagai direct object, dosanya. To the priest, indirect, animate ya ini. Priest itu pendeta, makhluk hidup. Ini sebagai indirect objeknya. Nah, jangan terkecoh. Ketika dia menjadi passive voice, yang menjadi subjek bukan priestnya, tetapi his sins-nya. Karena yang diakui, action-nya kan confess, mengakui. Yang dijadikan pasif kan ini action-nya, diakui. Yang diakui kan bukan pendeta, tetapi dosanya menjadi his sins were confessed to the priest by the man, oleh laki-laki itu. Jadi dosanya diakui, dosa-dosa diakui kepada pendeta oleh seorang laki-laki, atau diartikan seperti ini, seorang laki-laki, dosa seorang laki-laki diakui pada pendeta, seperti itu. Bukan menjadi the priest was confessed, nantinya jadinya kan seorang pendeta diakui dosanya, bukan. Silakan dicermati pelan-pelan. Oke, next we have sentence. I sebagai subjek, cat sebagai venit, ho sebagai indirect object karena dia animate, makhluk hidup ya. A piece of birthday cake, sepotong kue. Saya memotongkan untuknya sepotong kue. Nah, ketika dirubah menjadi kalimat pasif akan berbentuk a piece of birthday cake was cut for her. Jadi sepotong kue saya potongkan kita bilang iya sepotong ya. Sepotong kue kita potongkan atau kita berikan untuknya, diberikan. Nah, dipotongkan untuknya. Bukan she was cut a piece of birthday cake, dia dipotong, bukan. Tetapi a piece of birthday cake yang dipotong. Oke, jadi seperti itu. Silakan dicermati.
Ketika kita bisa melihat bentuk kalimat pasif atau aktif tanpa melihat arti, tanpa mengartikan, maka dilihat formulanya saja. Tetapi ketika tampak janggal, maka kita harus lari ke arti atau semantik ya. Oke. Then we have smart notes. Nah, there are three smart notes. The first is about the style. The use of passive voice is a matter of style as long as the sentence sound clearer and more natural. It is advisable when the thing receiving an action is the important part of the sentence. Nah, passive voice itu sebenarnya tentang gaya penulisan saja. Tetapi harus diingat bahwa ketika memakai passive voice, inti atau fokus yang mau disampaikan adalah pekerjaan atau action kegiatan itu. Sebagai contoh, the announcement was delivered this morning. Sebuah pengumuman disampaikan pagi ini. Berarti fokus kita adalah pada pengumuman yang disampaikan, bukan yang menyampaikan pengumuman. Nah, seperti itu. Dan next note is about verb case atau penggunaan verbnya. The need of transitive verbs in passive voice. Nah, jadi dalam passive voice yang kita butuhkan adalah verb transitif, baik monotransitif atau ditransitif. Kalau intransitif tidak bisa. Contohnya yang transitif. Give, take, bring, cook. Nah, memberi bisa menjadi diberi. Take membawa bisa menjadi dibawa. Mengambil maksud saya, bisa menjadi diambil. Bring membawa bisa menjadi dibawa. Cook memasak bisa jadi dimasak. Tetapi kalau sleep tidur tidak bisa jadi ditidur. Stand berdiri tidak bisa jadi diberdiri. Diingat ya. Go pergi tidak bisa jadi dipergi. Arrive tiba tidak bisa menjadi ditiba. Come datang tidak bisa menjadi didatang. Nah, diingat bahwa yang yes itu boleh menjadi pasif. Tapi kalau yang no itu tidak bisa menjadi pasif. Oke. Next note, forming passive voice requires the verb to be and past participle. Jadi diingat bahwa suatu kalimat bisa diidentifikasi sebagai passive voice ketika di dalamnya ada to be dan past participle. Itu sebagai passive sentence. Nah, jangan terkecoh ya. Meskipun di dalamnya ada kata yang memiliki makna di atau ter, kalau tidak ada to be dan juga past participle, maka itu bukan passive sentence. Kita masuk ke contoh. A good idea is created well. Sebuah ide yang baik diciptakan dengan indah atau dengan sempurna. Ini is created itu diciptakan. Nah, kalau yang my dearest student produce incredible delivered speech. Ini kalimat ini benar bahwa murid kesayanganku itu menghasilkan atau menyampaikan sebuah pidato yang indah. Pidato yang sudah disampaikan ya. Pidato yang disampaikan itu indah, maknanya indah. Meskipun ada makna di sini, tetapi ini bukan passive voice, bukan passive voice sentence. Karena tidak ada to be dan past participle. Ini bentuk penyingkatan ya, relative clause. Penyingkatan dari relative clause, jadi bukan passive voice. Kalau kalimat yang ditulis lengkap, clause-nya itu dijabarkan baru menjadi passive voice. Speech which is delivered gitu bisa menjadi passive voice karena ada which is delivered. Tapi kalau bentuknya seperti ini bukan passive voice. Oke, silakan dicermati beberapa notes berikut ini dan juga keterangan yang sudah kita bahas. Okay, so thank you guys for your great participation dan kesabaran kalian untuk mendengarkan materi. Semoga materi yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam penulisan. Meskipun faktanya untuk case speaking, asalkan kedua belah pihak memahami yang disampaikan, it doesn't matter. Tetapi saya harap kalian akan menjadi atau memiliki kemampuan atau memiliki kepedulian terhadap grammar dan juga bisa menghasilkan tulisan ataupun speech yang baik sesuai aturan. Okay, so check Google Classroom and ask the teacher for food exercises. Akan saya sampaikan bila ada latihan dalam Google Classroom ataupun tugas
yang kaitannya dengan materi ini. Oke, see you, bye-bye.